Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Salam prakarya. Senyum, bahagia, ceria. Baik. Sini kita akan mulai mempelajari mata pelajaran prakarya, yaitu kerajinan limbah bahan keras. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, selesai berdoa. Di sini kita akan mulai mengabsen dulu ya. Masuk semua ya. Oke, tadi dari form kehadiran Ibu lihat masuk semua. Baiklah, untuk pelajaran kita hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat, karena ini juga sudah pertemuan yang kedua di kerajinan limbah bahan keras ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bacakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas seperti minggu lalu sudah kita rubah ya. Pertama, absen kehadiran diisi tepat waktu. Yang kedua, tugas dikumpulkan tepat waktu. Jika terlambat akan mendapatkan konsekuensi. Yang ketiga, adanya tutor prakarya. Yang keempat, selama BDR, tugas di rumah kolaborasi bersama orang tua. Yang kelima, jika ada yang tidak mengerti dalam pembelajaran, bisa bertanya melalui forum WA dan melalui tutor. Tujuan pembelajaran. Baiklah, kompetensi dasar yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari kerang, kaca, keramik, botol plastik yang kreatif dan inovatif. Kemudian 4.4 merancang, membuat dan menyajikan produk kerajinan dari kerang, kaca, keramik, botol plastik yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Tujuan pembelajaran yaitu melalui contoh gambar desain kerajinan bahan keras dapat merancang produk kerajinan dari bahan limbah keras, organik, kerang dan keramik, anorganik, kaca dan botol plastik dengan mandiri dan tanggung jawab. Yang kedua, dengan melihat rancangan worksheet dapat membuat produk kerajinan dari bahan limbah keras, organik, kerang dan keramik, anorganik, kaca dan botol plastik sesuai persyaratan perancangan dan prosedur pembuatan produk kerajinan dengan kreatif dan penuh tanggung jawab. Baiklah, dimulai pembelajaran kompetensi sosial emosional terlebih dahulu. Yang Ibu tanyakan di sini adalah apa yang kalian rasakan dalam waktu 1 minggu ini? Kalian ungkapkan perasaan kalian dan kirim melalui form yang ada di Google Classroom. Ini adalah contoh kerajinan dari cangkang kerang. Dari desain ini nanti kalian coba untuk membuat worksheet. Contoh gambar kerajinan dari botol plastik. Ini ada botol plastik dibuat pot dengan penyiraman otomatis. Cara pengolahan limbah keras terdiri dari 3, yaitu 1. Sanitasi atau sanitari, yaitu yang kedua pembakaran atau incineration.
Yang ketiga, penghancuran atau pulverization. Apa itu sanitasi? Sanitasi atau sanitary yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua, pembakaran. Membakar sampah di dalam alat semacam insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Penghancuran yaitu penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Prinsip kerajinan bahan limbah keras ini sudah dipelajari di kelas 7, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce itu adalah mengurangi sampah, reuse itu adalah menggunakan kembali, recycle adalah mendaur ulang. Jenis dan karakteristik limbah bahan keras. Jenisnya ada dua, yaitu limbah bahan keras organik dan limbah bahan keras anorganik. Limbah bahan keras organik yaitu karakternya pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam daratan dan buatan. Limbah bahan keras anorganik itu kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Pengolahan bahan limbah keras yaitu pertama pemilahan bahan limbah, kemudian pembersihan bahan limbah, ketiga pengeringan, yang keempat pewarnaan, kelima pengeringan setelah pewarnaan, yang terakhir penghalusan bahan agar siap dipakai. Jika tidak diwarnai juga tidak apa-apa, berarti tidak melalui proses pewarnaan. Ya, baiklah. Kita akan melakukan teknik stop. Itu yang pertama, tarik nafas, buang nafas, rasakan perut mengembang selama hitungan 10 detik, kemudian dihembuskan secara perlahan ya. Tarik nafas, amati perut mengembang, hitungan 10. Buang nafas perlahan. Lakukan 3 kali ya, diulang 3 kali. Tarik nafas. Hembuskan. Baik. Tarik lagi. Tarik nafas. Ya, buang. Ya. Baik, akan kita lanjutkan. Sudah merasa lega ya, tidak penat. Jadi sudah mulai rileks kembali. Kita akan mulai lagi. Selanjutnya yaitu pembuatan job sheet. Job sheet rancangan karya kerajinan. Yang pertama adalah ide gagasan. Dalam membuat rancangan sebuah karya kerajinan pasti ada ide gagasan. Nah, itu kalian cantumkan di sini apa yang menjadi ide kalian. Kemudian yang kedua, alat. Alat apa saja yang dibutuhkan? Bahan apa saja yang dibutuhkan? Yang keempat, proses pembuatan. Yaitu cara membuat. Kemudian kemasan, apakah tradisional, modern, bahannya terbuat dari apa? Kemudian evaluasi, dievaluasi karya setelah jadi. Ya, ini untuk perbaikan ke depannya. Nah,
setelah ini coba apa yang kalian rasakan setelah melihat gambar kerajinan berikut? Nah, coba dari kerajinan ini kalian ungkapkan perasaan kalian. Contohnya dengan gambar ini misalnya, wah, ternyata dari cangkang kerang bisa dijadikan kerajinan. Bagus sekali ya. Nah, boleh kalian ungkapkan dalam bentuk tulisan ataupun gambar yang mewakili perasaan kalian ya. Dan kalian kirim di GCR, yaitu di forum komentar. Baiklah, sebelum melakukan refleksi pembelajaran, marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan merangkumnya, yaitu pembelajaran dari mulai cara pengolahan limbah keras itu tadi ada 3 ya, yaitu sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Kemudian prinsipnya ada 3, reduce, reuse, dan recycle. Nah, jenisnya ada 2, limbah bahan keras organik dan limbah bahan keras anorganik. Cirinya tadi banyak, ini sudah disebutkan. Kemudian pengolahan bahan limbah keras, yaitu pemilahan bahan limbah, pembersihan bahan limbah, pengeringan, pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan, dan penghalusan bahan agar siap dipakai. Oke, ini job sheet terdiri dari ide gagasan, alat, bahan, proses pembuatan, kemasan, dan evaluasi. Untuk penutupnya sudah kita rangkum bersama. Setelah itu di awal tadi dan pernah kita coba, kita latihan konsentrasi. Nah, latihan konsentrasi itu pertama apa tadi? Cipta, kreasi, inovasi. Ya. Refleksinya ini kalian jawab juga pertanyaan ini di kolom komentar ya, di GCR. Pertama, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi tentang kerajinan? Nah, nanti juga akan mewakili juga gambar yang kalian buat, yang tadi pertanyaan yang tadi saya buat sebelumnya. Yang kedua, ditambah ini, pada bagian materi mana yang masih sulit dipahami? Kalau minggu lalu itu jenis kerajinan ya yang sulit dipahami, jadi masih tertukar. Yang ketiga, tantangan apa yang kalian hadapi saat mempelajari materi tentang kerajinan? Ya. Baiklah, sebelum itu mari kita tutup pembelajaran prakarya ini dengan membaca hamdalah. Semoga bermanfaat dan salam prakarya. Senyum, bahagia, ceria. Semoga bermanfaat dan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah melakukan proses pembelajaran. Saya di sini akan merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Dari proses perencanaan dimulai, saya membuat RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah membuat RPP, kemudian ada sedikit perbaikan, itu dengan penambahan pembelajaran kompetensi sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, setelah RPP, saya menyiapkan media pembelajaran dari mulai peralatan, kemudian PowerPoint untuk materi. Setelah itu baru proses pelaksanaan pembelajaran. Di dalam proses pelaksanaan pembelajaran ada latihan ada pembelajaran kompetensi sosial emosional di awal, yaitu dengan
menanyakan perasaan murid pada minggu-minggu ini. Kemudian sebenarnya ada latihan satu lagi, tapi tadi terlewat. Nah, setelah itu ada pembelajaran diferensiasi. Di akhir ada pembelajaran diferensiasi